Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Ini yang kemarin pada nanyain tentang lemari di rumah Maiin. Ini lemari ini made in IKEA. Kayaknya Main udah sering ngebahas ya kalau produk IKEA itu memang best banget deh. Harga nggak pernah bohong. Padahal sebenarnya kalau dipikir kalau dibanding dengan tingkat keawetan dia tuh kualitasnya baik. Dan pinter-pinter kita ngeker aja, karena sebenarnya dia banyak kok juga produk yang terjangkau, dan kualitasnya udah pasti terjamin, banyak yang ngakuin, banyak penggunanya, sekali ngerasain produk IKEA tuh bakalan lagi, termasuk drawer ini, jadi dia lemari sistem memanjang, ini yang desainnya kayak gini, mirip tuh banyak, tapi kalau kalian ngedeketin langsung tuh, siku-siku ujungnya, dia finishingnya bagus, jadi nggak. Biasanya kan kalau finishing itu cuma lurus doang, tapi kalau dia membulat tuh, kalau dipikir ya. Jadi dia tuh nggak gampang lotok, meskipun sama-sama mengklaim finishing paper foil, tapi dia finishingnya jauh lebih baik ketimbang produk yang lain. Dan harganya sedikit lebih mahal kalau buat Maiin dibanding dengan keawetan, jadinya lebih awet ya. Dan ini Main yang beli yang 6 drawer, ini memang khusus untuk pakaian baby sakil. Karena dia kan masih tidur sama mamahnya. Letakan Main memang disiapkan untuk drawer ini membelinya ketika waktu baby sakil sebelum lahir ya. Karena memang disiapkan untuk si bayi. Muat kompartemennya itu semakin bawah itu semakin banyak. Jadi kalau buat Main ditanya ini recommended atau enggak, semua produk IKEA buat Main recommended banget. Buat kalian yang ada di luar kota bisa beli secara online juga. Mungkin yang butuh referensi, Main coba cantumkan aja link di description box. Itu produk-produk IKEA yang udah pernah Main pakai ya. Sejauh ini Main sangat amat puas. Kualitasnya bagus, awet, nggak cepat ngelotok ya. Meskipun dengan harga yang... Karena dia kan kategorinya ada yang tuh yang barang mahal banget dan masih ada juga yang terjangkau. Nah, Main pun masih membeli produk-produk IKEA yang masih masuk dengan kos Main. Pokoknya referensi produk yang di rumah Main kalau kalian butuh bisa cek ada aja deh di description box. Ini termasuk rak untuk kerudung. Kalau ini bukan made in IKEA tapi Main coba cantumkan ya. Itu materialnya juga kayu. Nah, Main cerita tadi drawernya dulu. Berlanjut kita untuk hari ini Main rencananya mau beberes untuk menunjang pekerjaan Main. Karena Main udah ada bayi, jadi otomatis kerja lebih banyak di kamar. Makanya ruang kerjanya harus pindah ke kamar. Mau ngapain Main? Jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Kata siapa berhemat menyiksa diri? Kalau buat Main bukan menyiksa diri, tapi tepatnya mengatur. Justru karena ingin menikmati hidup, makanya Main bersusah payah mengatur. Karena siapa lagi yang bisa diandalkan selain diri sendiri? Bener atau bener? Ada nih jargon yang sering banget didengar, kita nggak akan punya apa-apa kalau nggak nyicil, kalau nggak ngutang. Nggak apa-apa deh nyicil, yang penting punya. Nah, sebenarnya bukan masalah salah atau benar ya, tapi itu memang masalah prinsip. Kalau hidup Main ini memang masih belum full 100% tidak berhutang. Masih ada utang yang kita tanggung, tapi setidaknya di lembaran-lembaran baru Main meminimalis adanya hutang, bahkan mentiadakan ya. Jadi cetakan hutang yang lama berusaha diselesaikan lebih cepat dan lebih baik. Dan untuk kedepannya hari-hari yang sudah terjebak di dulu itu kita nggak pernah nyetak hutang lagi. Jadi kalau memang ingin beli ya harus usaha. Tahan dulu, nabung dulu, direncanakan dulu slot mana nih yang perlu diketatin untuk pengeluaran uangnya. Itu kalau prinsip Main. Nah, item ini termasuk item kebutuhan Main yang sudah lama direncanakan tapi baru bisa terrealisasikan dibeli sekarang ketika memang uangnya sudah cukup. Jadi, kebutuhan, keinginan tetap harus direncanakan, bukan hanya selesai dibutuh,
tapi direncanakan untuk membeli. Bagaimana membelinya pasti ada step-stepnya, karena ya kondisi keuangan harus diatur supaya bisa membeli. Untuk salah satu kegiatan bekerja Main lebih banyak duduk, makanya Main membutuhkan kursi yang memang benar-benar nyaman menumpang badan Main. Ketika bayi tidur, anak-anak stabil, maka lanjut Main bekerja. Makanya item ini penting Main butuhkan, bukan hanya sekedar gaya-gayaan ya, tapi memang kenyamanan butuh buat menunjang produktivitas. Nah, ini Main kursi gamers yang membeli secara online. Karena Main suka warna pink, maka dibelilah yang warna pink. Untuk datangnya ternyata dalam bentuk paket kardus besar. Ini dirakit dulu. Yang kedua, harusnya angkat ya. Terus dari protective case. Sering banget Main dapat pertanyaan, Mak gimana cara ngatur keuangannya? Sebenarnya Main pakai cara yang simpel dan sederhana, karena Main pun nggak bisa mikir terlalu rumit. Jadi gini, ketika Main ada keinginan, seandainya punya hajat ingin membeli kursi gamers ini, pertama yang harus kita cari adalah range harga. Ketika kita sudah tahu range harga, kita kan nggak mungkin ya minta itu kayak bersin, harus jadi hari itu juga. Karena kalau kita lakuin hal itu, cara yang paling instan adalah menggunakan kartu kredit atau cicilan. Sedangkan Main sangat menghindari itu, mendingan nabung. Prinsip Main gini, jalan kita yang lempeng aja, kadang ada sesuatu yang belok ya, yang tidak semestinya. Ya kita memohon ampun supaya diampuni dosa-dosanya. Apalagi yang jelas-jelas kita tahu kalau itu hukumnya riba. Dan jangan pernah bermain dengan riba, karena kalian bisa googling sendiri, banyak referensinya, atau dengarkan kajian. Meskipun Main belum bener-bener banget, tapi setidaknya ketika Main sudah menyerap satu ilmu, cobalah dipraktekkan meskipun itu sulit. Jadi lebih baik ilmu sedikit tapi langsung praktek, ketimbang banyak ilmu tapi nggak kita praktek-praktekin. Udah termasuk ya Bang ya? Udah. Mungkin kalian bisa mengambil hikmah dari perjalanan waktu Main. Kadang kita kan bisa belajar tanpa perlu merasakan ya. Cukup serap apa yang sudah orang lain alami, bisa jadikan pelajaran yang berharga buat kalian. Jadi Main itu khas kehidupan milenial pada umumnya, nggak ada yang berbeda dan standar. Main termasuk orang yang pernah terjebak di kubangan hidup hedon ya. Mau serba instan, menunjukkan diri, eksistensi, tapi nggak sadar kemampuan. Dulu kita itu punya hampir 9 atau 10 kartu kredit. Kartu kredit itu kalau kita sekali pengajuan tembus, itu bakal untuk tembus di bank lain itu lebih mudah karena kita udah punya satu kartu kredit. Dan itu bukan rahasia umum. Memang kayak gitu. Sekali kalian punya kartu kredit, pasti bakal ditawarin kartu kredit yang lain dan gampang tembusnya. Tahu efek terburuk dari kartu kredit? Kita jadi nggak napak diri. Hidup benar-benar terlena. Kita nggak tahu batasan diri kita, batasan kemampuan kita, tahu-tahu habis waktu buat ya menikmati hari ini, dan untuk keluar dari zona nyaman itu susahnya minta ampun. Ketika Main sadar pun, itu mendiamkan suasana itu susahnya minta ampun, lalu berani keluar dari zona nyaman, memulai hidup baru,
jangan dianggap itu mudah, karena untuk keluar dari kenyamanan itu siapa sih yang nggak mau hidup nyaman ya? Makanya kita ketika ada orang yang memutuskan keluar dari zona nyaman, itu perlu niat, kesabaran ekstra, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, semuanya terasa ringan dan gak sesulit yang dibayangin. Yang penting niat dan dicoba. Komitmen pasangan itu perlu banget untuk bisa rancangan ini sukses. Karena kalau yang bergerak cuma salah satu, istri dua, gak akan selesai. Harus dua-duanya. Lanjut main cerita ya. Jadi main tuh dulu hidupnya kalau boleh dibilang berkecukupan semu. Jadi kita nggak pernah sadar tuh kondisi keuangan kita tuh kayak gimana, sehat atau tidak. Maksudnya batas kemampuan kita tuh nggak tahu. Karena kita nggak ada uangnya ya tetap bisa makan enak di mall. Karena kan kita mengandalkan kartu kredit. Terus nggak punyanya kita, jadi kita nggak bisa fokus tuh apa yang kita butuhkan. Pengen langsung aja beli. Toh ringan bisa dicicil berapa tahun. Kayak gitu terus hidup kita. Sampai ada di titik kayaknya rasanya hidup hampa gitu. Ada yang satu yang salah dan bersyukurnya main tuh sadar ketika anak belum memulai sekolah ya. Sama sekali belum ada yang mulai sekolah. Abang Raja belum sekolah, Sarhan apalagi. Lanjut kita coba merenungi apa sebenarnya yang salah di hidup kita. Sampai tiba kita di satu titik, sampai kapan kita begini. Dari pertanyaan itu ngebangkitin diri kita untuk hayo deh kita mulai rencanakan. Ya udah, di stopin semua yang ada, itu efek ngebenerinnya Masya Allah. Kita pun baru nyelesain utang kartu kredit itu sekitar di tahun kemarin, itu 2021. Dari 10 kartu kredit baru kita selesaikan final dan langsung gunting, nggak pakai lagi, itu tahun kemarin. Double impact banget. Itu hanya menyelesaikan ya. Ketika kita udah memutuskan nyelesain, itu kita sama sekali udah nggak pakai. Tapi kita ngelunasin yang ada, cicilan yang ada, yang udah berjalan. Nah itu jadi maksud main ketika udah sadar, cobain sub, selesain kesalahan yang dulu dan nggak mencetak lagi. Itu sama sekali nggak mencetak, jadi untuk ngerampung ini aja baru selesai kemarin di 2022, mohon maaf. Makanya kenapa Main tuh sering berbagi di YouTube channel ini, berbagi pengalaman Main, karena Main yang udah ngerasain sendiri betapa sulitnya nyelesain itu semua. Makanya buat teman-teman yang ada di fase itu, jangan sekali-kali nyoba. Karena kalau udah kecemplung bakalan susah banget dan butuh niat kuat banget untuk bisa keluar. Jangan pernah nyoba. Dan karena Main udah ngelewatin masa-masa itu, bener adanya. Hidup paling tenang itu tanpa hutang. Itu luar biasa nikmat dan Main pun masih tahap berjuang untuk menyelesaikan 2. Main dari banyak, anggap aja ya dosa riba itu ada banyak pintunya. Main tinggal 2 yang belum terselesaikan dan ini masih OTW. Makanya Main selalu mengedepankan di konten Main itu, ayo kita gak usah gengsi, hidup apa adanya. Ya beginilah hidup. Kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Kalau memang kepengen, kita bisa kok sebenarnya beli itu. Asal kita mau bersusah payah sedikit. Ada yang perlu ditahan, ada yang perlu dikontrol, ada yang perlu dikendalikan, dan pasti kita bisa membeli itu. Kalau kita udah niat, yakini kalau kita bisa membeli itu, tinggal masalah waktu dan kerasnya niat kita, pasti kita beli bahkan tanpa berhutang. Lunas, cash, nggak ada beban. Itu prinsip Main sekarang. Untuk teman-teman yang kontra dengan prinsip Main, ya terserah, nggak masalah, karena memang prinsip orang berbeda ya.
Karena bagaimanapun yang akan menanggung konsekuensi adalah diri sendiri. Alhamdulillah nih untuk bagian atasnya udah kepasang ya, dengan bagian bawah juga bagian roda dan tapakan tangannya juga udah kepasang. Ini secara kesimpulan sih untuk proses pemasangannya kita tinggal ngikutin manual book yang ada. Bingung pasti ya, namanya kita bukan bekerja di bidang ini, tapi kalau kita ngikutin pelan-pelan dan hati-hati pasti bisa kepasang. Saat ini sih kita kalau membutuhkan apapun, pembelian online itu jadi solusi ya, karena bisa menjangkau di seluruh wilayah. Bahkan untuk kalian yang wilayahnya jauh itu kan jadi lebih nyaman belanja tanpa khawatir, bahkan ada yang menyediakan pengiriman via kargo. Wah, kalau kargo itu lebih murah banget dan hemat banget. Pokoknya kalau kalian yang butuh referensi untuk barang-barang yang ada di rumah Maiin, itu Maiin udah kumpulin, linknya ada di description box. Nanti langsung kalian klik aja, kalian intip dan kalian bisa check out untuk produk-produk yang kalian butuhkan. Itu semua udah Maiin pakai. Ada yang memang belum, tapi biasanya referensinya Maiin cari yang referensi bagus ya, biar kalian bisa menimbang sendiri untuk masukan yang ada. Nah, kita tes dulu. Kalau udah dipasang covernya kagak jalan lagi, bongkar lagi. Untuk kursi gamersnya ini nilai estetiknya juga lumayan bagus ya, karena bagian-bagian yang kurang baik ini ada bagian covernya, jadi kayak ini nih, dimur dulu nanti baru ketutup. Jadi perusahaan ini bisa dilihat dia begitu memperhatikan keindahan juga ya, karena memang barang gimana pun juga yang nyaman, enak dipakai, tapi keindahan juga kalau bisa ya diperhatikan juga, biar kita pun matanya enak ngelihatnya ya. Masuk tahap finishing, ini kita untuk kerapiin di bagian-bagian pinggir kiri kanannya ya, biar semuanya terlihat looknya rapi. Untuk fungsinya tadi sudah berjalan semuanya, jadi untuk fungsi roda, terus sandaran tangan, sandaran kaki, terus sandaran punggungnya juga semuanya udah bekerja. Pastikan itu baru kita menutup semuanya, biar nanti nggak kerja bolak-balik. Sesederhana itu anak kecil, main kardus aja udah bikin mereka happy. Untuk proses perakitannya udah selesai dan inilah dia penampakannya. Alhamdulillah nggak kerasa udah selesai untuk ngerakit kursi gamersnya. Ini dia penampakan ruang kerja Maiin yang baru. Kelak di sini Maiin akan lebih banyak berkarya, membuat video-video produktif,
baik di YouTube channel dan sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, Snack, Halo juga di aplikasi lainnya. Semoga semua video Maiin membantu kita saling menginspirasi dan saling mengingatkan bahwa dalam proses hidup ini nggak mudah, tapi kamu nggak sendiri. Temukan vibrasi sefrekuensi untuk kita saling menyemangati. Proses yang sulit bukan berarti nggak bisa. Untukmu yang lahir dalam keterbatasan, percayalah kondisi terbatas akan memacu kita merubah jadi pribadi yang lebih kuat asal kita berniat untuk melakukan dan berusaha. Semua link pembelian ada di description box, silakan bisa dicek dan diklik aja ya. Sampai ketemu di next video selanjutnya, silakan like, comment, dan share supaya videonya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.